Tiba-tiba Raka mendengar ada suara gamelan dari arah gua tersebut. Dan Raka mendekati arah di mana suara gamelan itu berada. Dan seketika dia melihat ada seorang wanita. Wanita dengan mengenakan pakaian adat yang sedang menari dengan wajah yang pucat dan pandangan mata yang kosong. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kalian penasaran sama ceritanya? Kalian penasaran cerita selanjutnya? Alas Purwo adalah sebuah hutan purba yang berada di paling ujung Jawa Timur. Konon hutan ini adalah tempat di mana adanya kerajaan gaib. Dan konon menurut orang-orang sekitar dan menurut cerita yang beredar, tempat ini juga adalah gerbang menuju dunia gaib. Cerita ini berawal dari 4 orang mahasiswa sebuah universitas di Surabaya yang mereka ini bersahabat sudah lama, dan mereka ini berencana untuk berkemah di Alas Purwo karena mereka berempat ini mau membuktikan kebenaran hal mistis di hutan Alas Purwo ini. Mereka ini pergi berempat, Raka, Bayu, Dinda, dan Reza. Nah, kemudian berangkatlah mereka berempat ini pergi ke Alas Purwo. Dan sebelum mereka semua berempat ini masuk ke dalam hutan, mereka berempat ini memutuskan untuk mencari makan dulu di sekitar kampung di dekat Alas Purwo. Kemudian mereka berempat memasuki sebuah rumah makan. Dan setelah itu sambil mereka makan semuanya, mereka berbincang-bincang dengan si punya warung ini. Dan saat itu Dinda menanyakan tentang keangkeran hutan Alas Purwo. Saat itu pemilik warung Dinda bertanya kepada pemilik warung tentang keangkeran Alas Purwo. Dan saat itu pemilik warung sempat mengingatkan mereka berempat kalau tidak ada keperluan sebaiknya tidak usah ke sana karena terlalu berbahaya. Tapi Raka, Bayu, dan Reza hanya tersenyum. Mereka hanya tertawa karena mereka itu tidak mempercayai tentang mitos-mitos tentang Alas Purwo. Dan saat itu hanya Dinda yang merasa agak ragu untuk terus melanjutkan niatnya masuk ke hutan Alas Purwo. Tapi saat itu karena ketiga temannya meyakinkan dia, akhirnya Dinda pun, karena teman-temannya juga kan merasa tanggung, kita sudah sampai sini, sudah jauh-jauh, masa kita harus balik lagi. Akhirnya Dinda pun memutuskan untuk mengikuti ketiga temannya ini untuk camping di sana. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan saat itu kemudian mereka sampai di gerbang Alas Purwo. Dan kemudian mereka berempat bertemu dengan seorang penjaga, bapak-bapak tua, penjaga hutan Alas Purwo. Kemudian mereka berempat itu sempat berbincang-bincang dengan bapak ini, dan bapak itu pun menanyakan keperluan mereka berempat masuk ke hutan Alas Purwo. Dan sebetulnya bapak ini pun sempat memperingatkan mereka untuk mengurungkan niatnya camping di hutan tersebut. Tapi mereka semua tidak mengindahkannya. Dan akhirnya bapak tua itu pun mengizinkan mereka berempat camping di hutan Alas Purwo. Sambil berpesan kepada mereka, kalau nanti kalian semuanya mendengar suara gamelan, tidak usah diindahkan, tidak usah dituruti, karena itu
Karena suara gamelan itu bukan berasal dari dunia kita, itu berasal dari dunia gaib. Tapi mereka bertiga ini semuanya tertawa kecuali Dinda. Dinda ini merasa ada rasa khawatir di dirinya. Tapi Raka, Bayu, dan Reza hanya tertawa. Mereka ini seperti mentertawakan mitos-mitos yang ada di tempat tersebut. Kecuali beda dengan Dinda. Hanya Dinda yang merasa takut. Dan sebetulnya Dinda itu ingin mengurungkan niatnya. Dan sebetulnya Dinda itu sudah mulai ragu untuk ikut dengan teman-temannya ini. Tapi Dinda tidak ada pilihan lain selain terus mengikuti teman-temannya. Karena untuk pulang pun sudah tidak mungkin. Dan akhirnya mereka berempat berjalan melanjutkan perjalanannya untuk masuk terus ke dalam hutan Alas Purwo. Dan kemudian sampailah mereka berempat di tempat yang menurut mereka pas untuk mereka membuat tenda. Sebetulnya pada saat mulai memasuki ke dalam hutan itu, Reza dan Bayu sudah mulai merasa keanehan. Bayu sempat berbicara kepada keempat temannya kalau dia merasakan kok aneh ya. Kayaknya tadi kita di gerbang masih siang ya, kok masuk sini terasa sudah malam. Saat itu Reza sudah mulai merasa keanehan karena semakin dalam memasuki hutan, dia itu merasa sepertinya sudah tidak siang lagi. Dia merasa seperti sudah malam. Tapi teman-temannya, terutama Raka, dia bilang ke si Reza, ya mungkin di sini agak gelap karena karena matahari itu tertutup oleh pohon-pohon yang besar. Dan pada saat itu Reza dan Dinda saling berpandangan. Sebetulnya sepertinya mereka itu merasakan hal yang sama. Dan akhirnya mereka mulai mendirikan tenda. Dan kebetulan tendanya itu tidak jauh dari sebuah gua. Dan kemudian setelah mereka memasang tenda, hari itu sudah mulai gelap. Makin hari semakin gelap. Dan karena hari sudah mulai gelap dan suasananya pun sudah mulai hening, angin pun terasa dingin. Setelah itu mereka mulai menyalakan api unggun. Kemudian hari pun semakin larut. Saat itu mereka semua belum ada yang tertidur. Dan kemudian waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dan tiba-tiba saja Dinda berbisik kepada teman-temannya. Kalian dengar nggak? Kayak ada suara gamelan. Saat itu Raka cuma bilang, ah itu sih cuma perasaan kamu aja. Sepertinya bukan suara gamelan, itu suara angin, suara tiupan angin, suara pohon-pohon yang tertiup angin gitu. Saat itu Reza terlihat sangat ketakutan dan Reza sangat pucat karena dia tahu betul dari cerita-cerita yang dia pernah dengar kalau suara gamelan itu adalah suara undangan menuju keraton gaib. Saat itu hanya Reza dan Dinda yang terlihat ketakutan. Tapi makin lama suara gamelan itu makin jelas terdengar suaranya. Sehingga mereka berempat semuanya akhirnya mendengar suara gamelan itu. Karena suaranya makin lama itu makin kencang dan makin terdengar. Raka mulai mengikuti di mana arah suara gamelan itu. Karena menurut Raka itu adalah suara dari penduduk desa yang sedang mengadakan perayaan. Karena Raka masih belum yakin. Raka itu tidak percaya dengan mitos-mitos yang beredar. Kemudian saat itu Raka mengikuti dari mana arah suara gamelan itu. Padahal ketiga temannya itu semuanya sudah melarang Raka untuk mendekati sumber suara gamelan. Tapi Raka keras kepala, dia tetap mengikuti maunya
mencari sumber suara. Dan saat itu Raka merasakan sumber suara itu berada di dalam gua. Makin Raka mendekati ke arah gua itu, dia itu seperti melihat di sela-sela pepohonan itu ada banyak obor, dan suara gamelan itu pun makin nyaring terdengar. Dan kemudian tiba-tiba saja ketika Raka makin mendekati cahaya obor itu, kemudian cahaya obor itu pun padam, dan seketika suara gamelan itu makin terdengar makin di telinga Raka. Dan saat itu Raka mulai membalikkan badannya ingin kembali ke tempat di mana teman-temannya berada. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, yang terlihat deretan hutan-hutan yang rapat, pohon-pohon yang rapat dan gelap. Dan saat itu dia tidak melihat lagi teman-temannya, dan tenda yang dia dirikan pun sudah tidak ada. Dan ketika Raka membalikkan badan melihat ke arah gua, saat itu nyala obor kembali menyala. Dan dia melihat banyak sekali penari-penari yang menari dengan memakai pakaian adat, memakai selendang. Dan mereka semua itu berwajah pucat dengan pandangan yang kosong. Dan kemudian Raka membalikkan badannya, dan kemudian Raka berlari tanpa arah. Dan saat itu Raka terjatuh dan kepalanya membentur batu. Dan Raka kemudian tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dan saat itu Raka ditemukan oleh penjaga hutan Alas Purwo. Raka ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Kemudian dan saat itu penjaga hanya menemukan Raka sendiri tanpa ketiga temannya. Dan beberapa saat kemudian Raka pun tersadar. Kemudian Raka mulai menceritakan kejadian yang dia alami di dalam hutan. Dan kemudian mereka mulai mencari Reza, Dinda, dan Bayu. Tapi ketiga temannya itu sudah tidak ditemukan. Mereka semua hilang tanpa jejak. Dan kemudian saat Raka masuk ke dalam mobilnya, dia menemukan di dashboard mobilnya ada secarik kertas lusuh bertuliskan tidak semua yang masuk ke dalam hutan ini akan pulang bersama. Dan akhirnya ketiga sahabatnya itu tidak ditemukan. Mereka hilang tanpa jejak. Hanya Raka yang bisa keluar dari hutan tersebut. Tapi setelah keluar dari hutan tersebut, Raka pun tidak baik-baik saja. Dia itu setiap malam selalu bermimpi dihantui oleh ketiga temannya. Dia itu bermimpi, tapi mimpinya itu seperti nyata. Dia itu melihat ketiga temannya itu menari diiringi suara gamelan di antara banyak penari-penari yang mereka semuanya berwajah pucat dan pandangan yang kosong. Setiap malam Raka itu pasti didatangi oleh makhluk-makhluk halus. Dan karena kejadian tersebut, Raka pun jadi sekarang ini seperti seorang yang linglung dan kehilangan akal. Setiap hari Raka itu selalu didatangi oleh ketiga temannya, seakan mereka ini mengharapkan meminta bantuan Raka untuk bisa keluar dari Alas Purwo. Dan karena kejadian tersebut, Raka jadi seperti orang yang linglung dan kehilangan akal. Demikian cerita untuk hari ini. Jika kalian suka, silakan kalian subscribe, like, komen, dan share. Pantengin terus channel ini karena masih banyak lagi cerita-cerita horor lainnya yang akan aku ceritakan untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe agar aku semangat untuk menceritakan hal-hal cerita mistis horor yang lainnya. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.